Selamat siang anak-anak SMK kelas 10 dan anak-anak SMA kelas 10. Ya, kita akan memulai pembelajaran PAK kita pada siang ini. Mari kita akan berdoa sebelum kita memulai aktivitas kita belajar. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami sampai saat ini Tuhan, dan kami akan kembali belajar di dalam mata pembelajaran PAK Tuhan. Kami menyerahkan kepada Tuhan kepimpin kami untuk kami mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan lewat pembelajaran kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami memohon pertolongan perlindungan di sepanjang pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan di dalam pembelajaran kita, yaitu tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, jadi kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang bertumbuh dan semakin berhikmat, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, ada pepatah yaitu menjadi tua itu pasti, namun menjadi dewasa itu adalah pilihan, gitu ya. Kenapa? Karena semakin bertambah umur itu orang akan menjadi tua, tetapi untuk menjadi dewasa itu adalah pilihan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat bagaimana contoh-contoh di mana Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang terkenal itu pernah mengatakan, yang penting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani di dalam tahun-tahun usiamu. Jadi bukan tahun-tahun hidup kita, tetapi yaitu melainkan hidup yang kita jalani dalam tahun-tahun usia kita. Jadi dalam usia kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itulah yang bermanfaat. Itu menurut Abraham Lincoln, ya. Nah, selanjutnya kalian bisa membayangkan bagaimana ketika kalian merayakan ulang tahun, gitu ya. Perasaan apakah yang kalian rasakan pada saat ulang tahun kalian? Mungkin kalian merasa bahagia, mendapatkan banyak kado dan lain sebagainya. Nah, apakah kamu mengucap syukur untuk tingkat kedewasaan yang semakin bertambah di dalam dirimu? Nah, di dalam dirimu, apakah kalian mengucap syukur? Ya. Tentunya kita harus bersyukur atas tingkat kedewasaan kita, gitu ya. Baik umur, ya, bertambahnya umur dalam usia kita, baik dalam cara pandang kita. Tentunya kita harus semakin bertambah usia, tentunya bertambah juga cara pandang dan wawasan kita. Nah, oke. Kita melihat bagaimana ada satu cerita, yaitu kisah Tonya Harding, gitu ya. Tonya Harding itu lahir 1970. Gitu. Ia seorang pemain sepatu es, gitu. Nah, ia terkenal di Amerika Serikat pada saat itu. Nah, pada tahun 1994 ia terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum di Amerika Serikat, di Amerika sana, ketika di mana dia yaitu berbuat curang ketika bertanding, yaitu melawan lawannya tentunya. Nah, di situ akhirnya ia dihukum, gitu ya. Nah, ia sudah dewasa, tetapi dalam cara pandangnya, dalam cara tingkah lakunya, ia belum dewasa. Nah, kisah ini mengingatkan kepada kita banyak hal terjadi di sekitar kita, gitu ya, bahwa kedewasaan itu belum tentu, yaitu kedewasaan tubuh kita belum tentu menentukan kedewasaan pikiran kita, gitu, pikiran orang lain, gitu ya. Nah, kita melihat bagaimana gambar tadi menyatakan bahwa tadi seperti yang Bapak katakan, yaitu di dalam kedewasaan itu umur tidak menentukan di dalam kedewasaan seseorang, gitu ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan di dalam kematangan pribadi dan emosi, gitu. Nah, salah satu yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang adalah dengan mengamati ekspresi seseorang. Jadi untuk mengetahui kematangan seseorang, kita harus mengamati ekspresi seseorang itu. Ekspresinya bagaimana? Kita mengetahui dari mimik wajahnya, dari cara berkatanya,
dari dari emosi berbicaranya, kita bisa melihat gitu ya, dari suara ketika orang itu berbicara. Ketika marah pasti dengan nada yang tinggi, ketika cemberut atau ketika tidak suka dengan nada wajah yang tidak mengenakan. Nah, demikian sepanjang perjalanan hidup ini kita akan berhadapan dengan bermacam-macam orang, tentunya dengan bermacam-macam karakter orang. Nah, ada banyak pandangan orang lain, sedikit banyaknya memberi pengaruh kepada kita, tetapi yang terbanyak adalah dari diri kita sendiri untuk melihat cara pandang kehidupan gitu ya. Nah, kita melihat bahwa banyak orang yang mempengaruhi dalam hidup kita, tetapi dari diri kita lah kita menentukan hidup kita sendiri. Nah, Triantoro Savaria dan Novran Eka Saputra dalam bukunya Manajemen Emosi memberikan contoh tentang bermacam-macam ekspresi jasmani dan bisa muncul dari emosi seseorang. Nah, misalnya emosi marah, wajahnya kan memerah gitu ya. Nah, otot-ototnya menegang gitu kan. Emosi takut, mukanya menjadi pucat gitu kan, kalau kita takut, kalau kita marah gitu. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana yaitu Ekman dan Friesen, seperti dikutip dalam buku Walkito, dalam buku pengantar psikologi umum 1994 menyebutkan 3 macam emosi. Nah, emosi apa saja? Yang pertama adalah masking, keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialami gitu ya. Jadi ada keadaan kelihatannya dia gembira padahal sedih gitu ya, menutupi emosi. Nah, keadaannya dia tidak ada masalah apa-apa padahal dia sedang dalam keadaan dalam menghadapi permasalahan. Selanjutnya modulation, ya, keadaan seseorang yang dapat mengurangi emosi yang dialami gitu ya. Misalnya karena marah ia mengomel-ngomel gitu ya. Nah, ini kan sering dialami gitu ya. Nah, ya kan sering dialami oleh orang gitu ya. Nah, ketika emosi ngomel-ngomel nggak jelas gitu ya. Nah, selanjutnya simulation gitu ya. Nah, orang tidak mengalami emosi tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala jasmania. Nah, ini orang tidak mengalami simulasi ya. Orang yang tidak mengalami emosi tetapi seolah-olah mengalami emosi gitu ya. Nah, ini seringkali ketika dalam pemikiran kita terjadi gitu. Nah, selanjutnya faktor yang paling penting untuk mengembangkan emosi yang sehat adalah pengenalan yang benar tentang diri kita sendiri. Nah, serta kesediaan untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab. Jadi, yaitu faktor yang paling penting dalam mengembangkan emosi yang sehat adalah pengenalan yang benar tentang diri kita sendiri. Gitu ya. Kita mengenali diri kita sendiri. Gitu ya. Itu yang paling penting gitu ya, supaya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab artinya yaitu memperhitungkan gitu ya. Setiap tindakan apakah itu menguntungkan bagi diri kita ataupun itu merugikan bagi diri kita. Nah, kita harus bisa memperhitungkan semuanya itu untuk apakah bisa kita ambil atau tidak. Ya. Selanjutnya, nah kita akan belajar dari firman Tuhan, gitu ya, yaitu tentang kisah Samuel dan Hofni dan Pinehas, gitu ya. Nah, kita melihat bahwa di dalam kitab 1 Samuel di situ diceritakan tentang Hofni dan Pinehas dari anak Imam Eli, gitu ya. Nah, di situ bagaimana Hofni dan Pinehas, ia tidak mempunyai tanggung jawab, ia sudah mempunyai. Ia sudah besar yang menjadi seorang imam. Nah, tetapi di mana Samuel yang kecil pada saat itu, ia mempunyai tanggung jawab, gitu. Ia mengerjakan tugas dan tanggung jawab, gitu, meskipun ia masih kecil, gitu ya. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana akhir daripada kisah hidup mereka, gitu. Nah, akhir daripada kisah hidup mereka. Di mana akhir kisah hidup mereka, Hofni dan Pinehas mati
bahkan keluarga daripada keturunan Imam Eli tidak ada yang tersisa, tetapi Samuel diangkat menjadi seorang nabi. Nah, selanjutnya adalah perpecahan gereja di Korintus, gitu ya. Di dalam surat 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9, di situ menceritakan tentang perpecahan gereja di Korintus, gitu ya. Nah, gereja berpecah. Gereja itu terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing saling membanggakan diri sendiri, gitu. Nah, jadi pada saat itu gereja terpecah-pecah membanggakan dirinya sendiri. Kita melihat saat ini pun terjadi, gitu ya, gereja membanggakan dirinya sendiri, gitu ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan memandang bahwa gereja saya yang paling baik, jangan memandang gereja saya yang paling bagus. Tetapi mari kita bangun bersama-sama di sini, kita bersatu untuk kita belajar tentang firman Tuhan, gitu. Nah, oke. Kita melihat di dalam di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11, Rasul Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Ketika aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Di sini jelas bahwa bertambah umur terjadi dengan sendirinya, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Nah, kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengatakan, ketika aku masih kanak-kanak, aku berpikir secara kanak-kanak, yaitu melakukan perbuatan secara kanak-kanak, tetapi menjadi dewasa. Tetapi ketika dewasa meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita masih anak-anak dan sekarang bertumbuh mulai dewasa, kita tinggalkan yaitu cara berpikir yang kanak-kanakan, tetapi kita menuju kepada pemikiran yang dewasa, gitu ya. Nah, kita harus iringi pertumbuhan di dalam hidup kita dengan menjadi dewasa, gitu ya. Nah, dalam cara berpikir, dalam cara berbuat, kita harus bisa mengendalikan emosi kita dan mempertimbangkan setiap keputusan kita sebelum kita mengambil tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Nah, oke. Anak-anak SMK kelas 10 sampai di sini, dan untuk next selanjutnya bagaimana kita akan membahas tentang bertumbuh dan berhikmat kembali, ya, mendalami dalam untuk poin-poin berikutnya. Dan mari kita tetap belajar, kita tetap semangat di dalam menjalani aktivitas kita, dan biarlah apa yang sudah Bapak sharekan ini boleh benar-benar boleh kita memahami, dan jika belum memahami nanti bisa dipertanyakan. Dan mari kita bertumbuh dalam kita semakin dewasa di dalam pertumbuhan kita, dalam cara pandang kita, dalam cara berbuat kita menjadi orang dewasa. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri kelas kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.